Meet our team. Ini Shalom, merupakan ahli kependudukan dan kebudayaan kelompok pulau-pulau kecil. Selain Shalom, ada juga Sela yang merupakan ahli kependudukan dan kebudayaan kelompok pulau-pulau kecil. Dan ini Niken yang bertindak sebagai ahli sosial ekonomi kelompok pulau-pulau kecil. Dan untuk infrastruktur sendiri, di sini ada Livia Raintung sebagai ahli infrastruktur. Tak hanya sendirian, Livia ditemani Alda Potabuga sebagai ahli infrastruktur kelompok pulau-pulau kecil. Dan untuk tapak dan perumahan, dipertanggungjawabkan oleh Claudia Piri. Selain Claudia, Keisha juga merupakan ahli tapak dan perumahan kelompok pulau-pulau kecil. Dan ini Eiffel, yang merupakan ahli mitigasi bencana dan ahli peta kelompok pulau-pulau kecil. Untuk menjalankan tanggung jawabnya, Eiffel tak sendirian. Dia ditemani Indah Taungke sebagai ahli peta kelompok pulau-pulau kecil. Dan ini saya sendiri, Rivert Yakobus, sebagai tim leader kelompok pulau-pulau kecil. Pulau Lembe adalah salah satu pulau yang terletak di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Pulau ini terdiri dari 2 kecamatan, yaitu Lembe Selatan dan Lembe Utara, dan terbagi menjadi 17 kelurahan. Pulau ini memiliki luas wilayah sebesar 50 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 20.976 jiwa. Sehingga dengan kondisi yang ada, pulau ini tergolong ke dalam deretan pulau-pulau kecil di Indonesia. Pulau yang dikenal dengan potensi pariwisata yang indah serta sumber daya alam yang melimpah ini ternyata tak luput dari yang namanya bencana. Tercatat beberapa bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam, yang kerap terjadi serta menjadi ancaman bagi kawasan perumahan dan permukiman di Pulau Lembe, seperti tanah longsor, banjirop, gempa bumi, serta ancaman tsunami dan bencana non-alam, yaitu pandemi COVID-19. Untuk itu, kami, kelompok pulau-pulau kecil, merencanakan permukiman tangguh bencana di Pulau Lembe dengan fokus perencanaan di wilayah perkotaan Pulau Lembe, yaitu Kelurahan Batu Kota, Pintu Kota, Mawali, Kelapa II, Papusungan, Batu Lubang, Paudean, Dorbolaang, dan Pasir Panjang. Berdasarkan survei dan hasil analisis yang kami lakukan, didapati bahwa kepadatan penduduk di 9 kelurahan tergolong rendah. Untuk analisis sosial dan kebudayaan, terdapat 2 kelompok masyarakat, yaitu lingkungan orang Sangir dengan kegiatan melaut serta menangkap ikan, dan masyarakat lokal dengan kegiatan pertanian dan belajar bersama dasing literasi. Untuk analisis kelembagaan, terdapat Lembaga Ketahanan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, PKK, Karang Taruna, serta Rukun Tetangga, dan kelompok nelayan, serta kelompok tani. Untuk analisis ekonomi, terdapat beberapa potensi perekonomian yang berasal dari sektor pariwisata dan industri, seperti taman laut di Kelurahan Paudean, wisata pantai di Kahona Pasir Panjang, dan patung Yesus di Door Bolaang. Kelompok pulau-pulau kecil juga melakukan analisis kologram, mulai dari tahap 1 hingga tahap 4, sehingga menghasilkan Kelurahan Papusungan sebagai hierarki pertama, sedangkan Pasir Panjang, Batu Lubang, Batu Kota, dan Mawali berada pada hierarki keempat. Selain analisis kologram, terdapat juga analisis kemampuan lahan. Untuk analisis prasarana,
dibutuhkan penambahan lebar jalan di Kelurahan Batu Kota, Kelurahan Mawali, Kelurahan Kelapa II, Kelurahan Papusungan, Kelurahan Batu Lubang, Kelurahan Paudean, dan Kelurahan Pasir Panjang. Dan untuk jaringan drainase, dibutuhkan penambahan kedalaman drainase di Pasir Panjang dan Dor Bolaang. Dan untuk persampahan, dibutuhkan pembangunan TPS di Papusungan dan Batu Lubang. Untuk jaringan listrik di seluruh BWP Pulau Lembe sudah terlayani dengan baik. Untuk analisis air limbah, berdasarkan perhitungan proyeksi di tahun 2041, timbulan air limbah yang dihasilkan sebesar 5.550.994 liter per hari. Untuk analisis sarana, dibutuhkan penambahan ruang terbuka hijau di Kelurahan Kelapa II, Kelurahan Papusungan, dan Kelurahan Batu Lubang. Untuk sarana pendidikan, dibutuhkan penambahan sekolah di Kelurahan Pintu Kota, Kelurahan Kelapa II, Kelurahan Papusungan, Kelurahan Batu Lubang, Kelurahan Paudean, dan Kelurahan Pasir Panjang. Untuk sarana peribadatan, dibutuhkan penambahan masjid dan gereja di Kelurahan Batu Kota, Kelurahan Kelapa II, Kelurahan Papusungan, Kelurahan Paudean, dan Kelurahan Dor Bolaang. Untuk sarana perdagangan dan jasa, dibutuhkan penambahan toko atau warung di Kelurahan Kelapa II, Kelurahan Papusungan, Kelurahan Batu Lubang, dan Kelurahan Paudean. Untuk analisis bangunan, kelurahan yang memiliki jumlah bangunan terbanyak yaitu Kelurahan Papusungan dengan persentase 21%, sedangkan Pasir Panjang memiliki jumlah bangunan yang paling sedikit dengan persentase 4%. Dan untuk analisis kebutuhan rumah saat ini, dibutuhkan 76 rumah di Kelurahan Pintu Kota, 18 rumah di Batu Kota, 37 rumah di Kelurahan Pasir Panjang, 58 rumah di Kelurahan Paudean, 144 rumah di Kelurahan Batu Lubang, 27 rumah di Kelurahan Dor Bolaang, 380 rumah di Kelurahan Papusungan, 87 rumah di Kelurahan Kelapa II, dan untuk kebutuhan rumah di Kelurahan Mawali sudah mencukupi. Untuk analisis bencana, perlu adanya pelayanan sistem peringatan dini dan informasi cepat dengan penerapan teknologi. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka disusunlah sebuah konsep perencanaan dengan tema konsep perencanaan, yaitu kawasan permukiman perkotaan Pulau Lembe tanggap bencana dengan konsep livable settlement. Konsep livable settlement ini mencakup 3 aspek, yaitu aspek pertama adalah fisik lingkungan yang terdiri dari kualitas bangunan, kepadatan bangunan, ketersediaan ruang terbuka, infrastruktur dan lingkungan yang tangguh dengan konsep resilient city. Aspek yang kedua adalah sosial dan budaya yang terdiri dari pelestarian kearifan lokal dan kebudayaan masyarakat, pembinaan ke masyarakat dalam mendukung permukiman yang layak huni, pelestarian dan pemeliharaan peninggalan sejarah dan tempat wisata, dan meningkatkan sistem kesempatan hidup untuk kesejahteraan masyarakat. Aspek yang ketiga adalah ekonomi yang terdiri dari penyediaan lapangan pekerjaan, lingkungan yang aman dan bersih untuk kesehatan, kesejahteraan, dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi, serta pariwisata guna meningkatkan perekonomian dengan konsep ekowisata, serta perencanaan sarana perdagangan toko, pasar, dan lain sebagainya. Dan untuk subtema perencanaan sendiri, untuk Kelurahan Papusungan, yaitu livable settlement yang mendukung agropolitan, minopolitan, transportasi, perdagangan dan jasa, dan pusat pemerintahan. Untuk Kelurahan Kelapa II, livable settlement yang mendukung industri dok galangan kapal. Untuk Kelurahan Batu Kota, yaitu livable settlement yang mendukung permukiman ekowisata. Untuk Kelurahan Mawali, yaitu livable settlement yang mendukung area pesisir dan perbukitan yang tanggap bencana. Untuk Kelurahan Pintu Kota, yaitu livable settlement yang mendukung pariwisata pesisir pulau kecil. Untuk Kelurahan Batu Lubang, yaitu livable settlement yang mendukung kawasan pusat pariwisata buatan atau sosial dan budaya dan pusat industri kecil. Untuk Kelurahan Paudean, yaitu livable settlement yang mendukung hub port international dan kawasan PLPBK. Untuk Kelurahan Pasir Panjang, yaitu livable settlement yang mendukung potensi pariwisata pesisir dan ekowisata. Dan untuk Kelurahan Dor Bolaang, yaitu livable settlement yang mendukung potensi pariwisata buatan atau pariwisata sosial dan budaya. Untuk skenario karakteristik kawasan terhadap perumahan dan kawasan permukiman, segmen pertama
yaitu permukiman, perdagangan dan jasa, nelayan, kampung Islam, perkebunan, industri, dan transportasi. Segmen yang kedua, yaitu permukiman pariwisata pesisir. Segmen yang ketiga, yaitu permukiman ekowisata. Segmen yang keempat, yaitu permukiman industri. Segmen yang kelima, yaitu permukiman pesisir dan perbukitan. Segmen yang keenam, yaitu permukiman pariwisata buatan dan home industry. Segmen yang ketujuh, yaitu permukiman ekowisata, penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas dan industri. Segmen ke-8, yaitu permukiman pariwisata pesisir dan ekowisata. Segmen yang ke-9, yaitu permukiman pariwisata buatan. Setelah menyusun konsep dan strategi perencanaan, maka direncanakan sebuah pengembangan permukiman tangguh bencana di BWP Pulau Lembe yang dimulai dari rencana pengembangan sosial budaya dan ekonomi. Untuk kelompok masyarakat Sangihe dan masyarakat lokal, direncanakan pengembangan sarana untuk perlengkapan perikanan, penyediaan workplace nelayan, dan pengembangan budaya masyarakat, serta pemerhatian terhadap para petani dengan pemberian pendampingan dan pelatihan dalam peningkatan sumber daya manusia. Untuk rencana pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, direncanakan rumah nelayan dengan model panggung lokal yang mencerminkan arsitektur setempat dan nelayan. Dan selanjutnya adalah rencana rumah di kawasan pintu masuk Papusungan dengan menyesuaikan karakter lokal masyarakat setempat. Selanjutnya adalah pengembangan homestay guna mendukung fungsi klaster dengan model terpusat atau menyebar. Dan selanjutnya adalah rencana pembangunan rumah panggung dengan mempertahankan filosofi adat tradisional di lokasi permukiman pesisir. Dan selanjutnya adalah rencana pengembangan prasarana, dimulai dengan prasarana jaringan jalan. Di beberapa kelurahan, dibutuhkan penambahan lebar jalan yang menyesuaikan kondisi existing setempat. Dan untuk sistem jaringan persampahan, digunakan 3R, reduce, risk, dan recycle. Dan untuk jaringan drainase, digunakan teknik drainase berwawasan lingkungan. Dan selanjutnya, untuk rencana pengembangan sarana, dimulai dari sarana peribadatan, dibutuhkan penambahan gereja dan masjid di beberapa kelurahan. Dan untuk sarana pendidikan, dibutuhkan beberapa sekolah berupa TK, SMP, dan SMA. Dan untuk sarana kesehatan, dibutuhkan pembangunan posyandu dan pustu. Dan untuk sarana perdagangan dan jasa, dibutuhkan toko atau warung di beberapa kelurahan yang ada di BWP Pulau Lembe. Selanjutnya, untuk sarana pemerintahan dan pelayanan umum, dibutuhkan rencana pembangunan balai pertemuan dan pos hansip. Selanjutnya, untuk ruang terbuka hijau, dibutuhkan rencana pembangunan RTH dan lapangan. Dan untuk selanjutnya adalah rencana pengembangan utilitas umum. Yang pertama adalah jaringan air bersih dengan menggunakan metode pengelolaan air bersih dengan proses saringan pasir lambat atau upflow, serta pengembangan bangunan penangkap mata air. Dan untuk jaringan listrik, dilakukan pembangunan gardu induk di Kecamatan Lembe Selatan, serta sistem pembangkit listrik tenaga arus laut atau PLTAL. Dan untuk jaringan telekomunikasi, dibutuhkan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi mengikuti pola yang sama dengan jalur suplai PLN, ditambah lagi dengan beberapa titik pusat kontrol Telkom. Dan untuk proteksi kebakaran, direncanakan pengembangan hidran di masing-masing kelurahan. Dalam rencana pengembangan mitigasi bencana, dibagi menjadi dua bagian, yaitu rencana pengembangan mitigasi struktural dan rencana pengembangan mitigasi non-struktural. Di mana untuk rencana pengembangan mitigasi struktural, dimulai dengan rencana pengembangan rumah tahan gempa, selanjutnya rumah tahan longsor, dan pencegahan longsor dengan teknologi Wiseland dan The Greatest. Dan selanjutnya pencegahan banjirop dengan pembangunan seawall atau breakwater. Dan selanjutnya pencegahan penyebar luasan pandemi COVID-19 dengan pembangunan wastafel portable dan posko vaksinasi. Dan selanjutnya untuk rencana pengembangan mitigasi struktural, yaitu jalur evakuasi dengan menggunakan sistem optimize dan rencana pengembangan titik kumpul. Dan untuk rencana pengembangan mitigasi non-struktural, sosialisasi kebencanaan yang meliputi pelatihan tentang mitigasi bencana, penanggulangan saat terjadi bencana, dan pasca bencana yang dilakukan di sekolah-sekolah yang ada di BWP Pulau Lembe.
Dan selanjutnya adalah rencana penanaman dan rehabilitas mangrove atau hutan bakau di kawasan pesisir pantai sebagai antisipasi pencegahan banjir rob. Selanjutnya adalah rencana pengembangan pariwisata, industri, dan transportasi. Dimulai dengan rencana pengembangan pariwisata, yaitu rencana pengembangan daya tarik wisata dengan model Regional Tourism Activity Clustering, yakni strategi perencanaan pembangunan pariwisata yang bercirikan aktivitas potensi keunggulan kelurahan setempat. Dan selanjutnya adalah rencana pengembangan sektor industri, yaitu rencana pemeliharaan dan peningkatan modal home industri di Kelurahan Papusungan dan Kelurahan Batu Lubang lewat berbagai kegiatan yang meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Dan selanjutnya adalah rencana pengembangan transportasi, yaitu rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan pusat kota Bitung di Kecamatan Air Tembaga dengan Pulau Lembe. Selanjutnya adalah rencana pembangunan bandar udara Pengumpan di Pulau Lembe. Dan yang terakhir adalah rencana pembangunan Global Hub Port di Paudian dalam mendukung aktivitas ekspor-impor, perdagangan, aksesibilitas, mobilitas, dan lain sebagainya. Dengan konsep dan rencana pengembangan yang telah direncanakan, diharapkan dapat menciptakan permukiman tangguh bencana di Pulau Lembe.